Bang Hilman, monitor Bang Hilman. Monitor Bang Hilman. Tes audio Bang. Belum masuk ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, kita sudah masuk ke sesi 3. Nah, di sini kita akan sesi 3, kita akan pelajari tentang masalah sedikit tentang gambar teknik. Nah, ini ada ukuran kertas gambar. Nah, di dalam gambar teknik ini kita mengenal kertas gambar. Jadi, di dalam kertas gambar untuk ukuran terbesar dalam gambar teknik itu ada kertas A0. Itu ada A0, A1, A2, A3, dan A4. Nah, ini adalah ukurannya A0. Jadi, kalau misalnya ukuran ini A0, jadi kalau dibagi 2 ini menjadi A1-nya ada 2. Jadi kalau misalnya ukuran A0 kita bagi 2, ada 2 lembar A1. Jadi kalau A1-nya kita bagi 2, A1 kita bagi 2 menjadi A2. Gitu kan? Dan seterusnya. Nah, ini ukuran dari A0, A1, A2, A3. Nah, biasanya kalau di dalam gambar teknik itu kita yang sering dipakai itu menggunakan kertas A3. Yaitu 297 420. Tapi ada juga yang misalnya menggunakan kertas 2x10. Yaitu itu aja. Itu jadi ukuran A3 dan A4. Nah, ini di sini kita akan membuat gambar, misalnya kita membuat kertas gambar, misalnya kita menggunakan kertas gambar A3, yaitu kita bisa menggunakan perintah rektang. Misalnya draw, misalnya rektang. Nah, di sini spesifik first point-nya di mana, kita titikkan first point-nya di mana, misalnya di sini. Nah, ini kita masukkan end aja, misalnya 297,210. Artinya ukurannya itu 297 kali 210. Kita Ctrl Z dulu. Kita rektang, ini titik, kita shift add. Ya, add-nya 297,210. Bang Hilman. Ya. Kalau AutoCAD itu emang layarnya hitam ya? Bisa putih di settingannya, di optionnya. Tapi biasanya orang menggunakan warna hitam. Ini di display. Ya, di display-nya. Tapi biasanya menggunakan warna hitam. Oh, suka-suka aja ya? Tapi standarnya sih orang menggunakan warna hitam. Semua orang pakai warna hitam, tuh Pak. Oke Bang, lanjut Bang. Oke, ini nggak bisa ya. Kalau misalnya sesuatu kita bikin rektang nggak bisa, ini kita pindah, Bapak klik RE aja, regeneration, enter. Ini RE berarti bisa. Nah, ini ukuran kertas A3, jadi 297 kali 210. Ya, kalau misalnya kita kita pakai yang ukurannya misalnya ukurannya kertas A4, kita bisa saja ini misalnya A4 210. Ini kertas A4 ya, 297 kali 210 diralat. Kalau kertas A3 297 kali 420. 297 kali 420. Kita bikin rektang. Misalnya rektang ya, di sini draw kita menggunakan rektang X 42 add ya. Kita klik add ya. 420,297. Nah, ini ukuran kertas A3, ini A4, ini A3. Nah, ini ada ukuran kita mau menggunakan misalnya kita print. Nah, ini kita misalnya kita klik saja di sini print, misalnya menggunakan kertas berapa. Nah, ini ukurannya ya. Misalnya kita menggunakan kertas A3. Nah, ini A3 ya, ataupun A4.
Ya, ini A3 ataupun A4297 atau 210. Ini nanti ya, ada ukurannya. Nah, ini saya akan membuat satu kop dulu. Nah, biasanya di dalam gambar teknik itu kita mengenal garis tepi. Jadi, ada garis tepinya dari gambar ini. Misalnya, biasanya kita offset jaraknya itu sekitar 20. Nah, kita untuk di dalamnya ada 20 berarti menggunakan perintah offset. Kemarin kita udah pelajari tentang offset. Nah, kita modify, kita menggunakan offset. Nah, di sini specific of distance, artinya kita mau masukkan jaraknya dulu. Distance-nya berapa? Kita misalnya kita masukkan 20. 2 cm kan. Enter. Nah, ini kita select objek, kita enter aja dulu. Karena kenapa? Artinya si angka 20 itu biar di save dulu. Nah, kita panggil lagi dengan cara klik spasi ataupun enter. Nah, ini memanggil, kita panggil lagi. Nah, ini kita klik. Nah, ini udah jarak 20. Nah, ini kalau kita mau di sini pun kita kasih 20, kita klik ini, kita ke dalam. Tuh. Nih. Nah, ini jadi biar kalau kita print, misalnya kita print itu dia ada garis tepinya. Misalnya kita masukkan di sini, misalnya menggunakan PDF, misalnya kita menggunakan kertasnya ISO A, misalnya A3, di sini ada tulisan A3, misalnya di sini ada display, jadi display itu secara garis besar, tapi biasanya umumnya orang menggunakan window, jadi window itu area, jadi kita menggunakan window, nah dari titik mana, dari titik ini kita ketemu dengan titik ini. Nah, ini sudah ketemu, nah ini kita center plot, misalnya kita preview, nah ini kita klik exit, nah itu. Nah, ini untuk misalnya dimasukkan secara DWG. Kalau misalnya di sini ada print atau bagaimana, bisa kita dimasukkan saja, ya, misalnya masukkan ke JPG ataupun yang lain. Nah, kalau JPG biasanya itu ada bentuknya itu ya sunrise. Nah, itu ya. Ini ukuran kertas A3. Nah, ini A4, ini A3. Nah, biasanya sih kalau di dalam gambar teknik itu kalau di sininya jarak tepinya itu 920, kalau ini jaraknya misalnya 10 dan ini jaraknya 10 dan ini jaraknya 10. Kita siasatnya bagaimana? Misalnya kita line aja dulu. Ini menggunakan line. Misalnya ini jaraknya 10 kan? Kita bisa aja offset ke sini 10, nanti kita explode lalu kita tarik. Nah, bisa juga menggunakan sistem line. Line misalnya ini line ya kan? Misalnya sebagai contoh saya buat begini. Saya draw, saya buka line. Ini saya garis, saya klik F8-nya. Nah, ini saya klik escape. Nah, ini misalnya saya jarak dari sini ke sini itu 10. Saya bisa menggunakan mob ataupun bisa menggunakan offset. Kalau mob berarti ini jaraknya sudah sudah hampir jaraknya sudah kena 10. Misalnya sebagai contoh kita mob itu mob. Nah, ini jaraknya. Nah, ini sudah masuk select object, kita klik spasi. Nah, base point-nya dari titik sini kan. Nah, kita ambilnya misalnya 10. 10 enter. Nah, ini jaraknya sudah 10. Ya kan? Nah, ini kalau di atas ini kita bisa mengmirrorkan, artinya ini sama ini kan panjangnya sama. Misalnya kita menggunakan mirror. Nah ini misalnya select objeknya mana, kita objek, kita spasi, kita titik sini, ya kan, ke sini, enter. Nah, itu ya, ini. Nah, misalnya ini pun sama, kita misalnya mau jaraknya 10 ya, kita bisa membuat garisnya sederhana, misalnya kita menggunakan line, saya menggunakan line, draw line, nah ini di sini, nah ini kita misalnya mob saja, nah ini misalnya dari titik sini kita masuk ke sini, misalnya 10. Nah, ini sudah ada pertemuan, ini saya hapus itu dengan menggunakan trim. Jadi di sini ada trim, nah ini trim, select objek yang mana, ini under 2, kita klik kiri, kita klik ini, setelah selesai kita spasi, kita potong ini. Nah,
sama, kita klik escape dulu, kita panggil lagi dengan mengklik spasi. Nah, klik, selesai. Nah, ini kan satu kesatuan. Artinya kita kita pecah. Itu caranya dengan kita explode. Di sini kita modify. Nah, ini paling bawah. Jadi artinya memecah dijadikan satu kesatuan. Kita pecah, explode. Nah, setelah explode gini, berarti ini kita hapus. Ya, dengan cara menggunakan modify arras. Dan ini pun kita hapus. Ya, ini biar naik sini, kemarin kita udah pelajari tentang extend. Extend itu untuk meneruskan garis ke sini. Sebenarnya bisa saja kalau kita klik sini, kita tarik saja ke sini kan, sampai perpendikular. Tapi bisa juga menggunakan sistem extend. Misalnya modify, kita kan ada extend. Nah, ini select objeknya mana yang jadi pembatas ini, ya kan? Ini kita klik spasi. Nah, ini pun nih. Nah, ini untuk misalnya kita menggunakan, tapi bisa saja sebenarnya saya Ctrl Z. Nah, kita mau gini, kita klik ini saja menggunakan klik kiri, kita tarik saja ke atas sampai perpendikularnya, artinya sudut tegak lurusnya udah ketemu. Ini kan kita klik, ini pun kita sama. Ini gini kita tarik sampai ketemu titik yang selesai. Tuh ya. Kalau sudah selesai, ini kita trim saja. Nah, kalau ada begini, kita pengen hilang bagaimana, jangan lupa di escape. Kita ngebalikin ke escape saja. Escape, klik, nah ini selesai. Misalnya ini kan kita hapus, ini kita hapus. Sebenarnya kita trim saja menggunakan perintah trim. Nah, ini trim. Nah, ini select objeknya mana yang menjadi pembatas ini. Lalu kita spasi, lalu klik ini. Nah, ini selesai. Kita klik escape. Nah, ini sudah selesai. Jadi garis tepinya sebelah kiri itu 20, ini 10, ini 10, dan ini 10. Ini dalam proses penggambaran. Ini pun sama, ya kan? Kalau misalnya mau dibuat, silahkan dibuat saja. Nah, ini, nah kita, iya. Nah, ini ada yang namanya COP. Kita akan membuat COP, gambar COP. Ini ada salah satu contoh COP. Saya ambil dari salah satu suatu materi. Nah, ini ada COP. Nah, ini misalnya satu jarak 185. Ini jarak 185, ini dengan jarak 10, 15. Ya, misalnya kita jarak dari sini ke sini 85. Ya, misalnya kita lihat. Nah, ini. Nah, ke sini 85. Kita bisa dengan cara offset ataupun dengan cara copy. Misalnya kita menggunakan offset. Nah, offset. Di sini spesifik destin berapa? 185. 185. Kita klik enter. Kita klik enter lagi, lalu kita panggil lagi. Nah, ini kan sudah masuk, artinya 185 itu sudah tersave. Ya kan? Artinya kalau kita langsung mengoffset, dia ukuran dengan 185. Misalnya kita klik lagi spasi. Nah, ini select objeknya mana? Dari titik sini ke titik sini. Ini jaraknya sudah 185. Kita bisa menggunakan perintah copy. Nah, copy sebagai begini. Misalnya jaraknya 185. Kita menggunakan copy. Nah, ini. Di sini tertera select object. Objek mana yang akan kita copy? Ini. Kita objek, kita copy. Setelah selesai objek yang kita inginkan, kita klik spasi untuk enter. Nah, di sini specific distance point. Nah, titik sini kan, dari titik sini. Nah, kita klik dulu, copy. Nah, ini. Nah, ini jaraknya berapa? Di sini kan, misalnya 185, enter. Nah, ini. Nah, ini sudah ya, kita escape. Jadi Bapak mau menggunakan mana, ataupun bisa menggunakan copy, ataupun menggunakan offset, itu terserah. Ya mungkin bisa saja menggunakan line, misalnya dari sini line 185, misalnya menggunakan line, misalnya dari sini bisa 185, ya kan, sama, misalnya ke sininya jaraknya, kita lihat, nah ini jaraknya misalnya 10, Bapak masukin 10 ke sini. Ataupun bisa saja Bapak menggunakan rektang, misalnya 185 kali 10 sebagai contoh begini.
Misalnya saya masuk dulu. Nah, ini kita menggunakan draw, kita masuk ke rektang, SP plus point ini kan, X-nya 185, head 185,10. Enter. Ini jaraknya kan sesuai dengan misalnya kalau kita lihat di copy ini jarak ini, ya kan? Jarak ini kan 185.10. Nah, ini tinggal Bapak mungkin pindah saja, ya kan? Ini saya pindahkan menggunakan perintah move. Nah, ini kan, ini kita klik, spasi, titik sini ketemu ini kan. Nah, ini tinggal misalnya Bapak mau dibuat bagaimana. Kan misalnya ini udah selesai, ya kan? Ini misalnya jaraknya dari sini ke sini 51. Ini kan kita tinggal copy saja dengan jarak 51. Misalnya ini, misalnya, nah ini jaraknya 51, ya kita menggunakan perintah copy. Di sini ada copy. Nah, ini select objeknya mana. Ini klik sini, kita masuk titik poinnya dari sini, kita masukkan 51. Enter. Ya kan? Sudah. Misalnya dari sini lagi berapa? Kita cek dari sini ke sini 64, 70. Artinya ini sisa saja 64. Kita masukin 64. Ya kan? Kita copy lagi. Nah, ini select objek. Kita masukin ke sini 64. Ya. Nah, ini kalau rektang ini berarti dia tidak bisa, kalau kita offset misalnya ke atas ataupun kita copy, artinya tidak bisa sesuai dengan garis. Kalau tadi kan kita garis kan itu, tapi bisa saja menggunakan garis ini, karena kalau ini kita rektang kita offset, dia akan bentuknya segi 4. Nah, caranya kita harus dieksplor dulu ininya kan. Misalnya kita klik kanan ataupun di sini klik modify, kita explore. Nantinya dia sudah pecah dari ukuran segi 4. Ya kan, tadinya ukurannya satu kesatuan, sekarang sudah dipecah. Nah, ini sudah, kita lihat lagi. Ini kan 64, ya kan? Ini jaraknya 10. Nah, sekarang dari sini ke sini jaraknya kita masuk 15. Kita masukin 15. Nah, ini 15, misalnya jarak sini 15. Kita bisa menggunakan offset, misalnya perintah offset. Nah, ini distance-nya 15. Enter, kita save aja, kita klik spasi, kita panggil lagi. Nah, ini sudah masuk 15. Artinya pada saat memerintahkan offset, dia sudah ukurannya sesuai dengan tanda kurung. Misalnya kita balik ke spasi, jarak di sini. Tapi lebih enaknya kita menggunakan perintah copy. Cuman kalau copy itu tidak di titiknya awal. Sebagai contoh begini. Sebagai contoh, saya bikin layar di sini. Nah, ini saya mau buat panjang garisnya sama ini dengan jarak dari titik ini ke titik ini itu misalnya 10. Kalau kita menggunakan offset, nah offset di sini misalnya 15. Setiap garis ini jaraknya 15. Nah, misalnya ini sudah kan, kita klik spasi, kita klik, ya kan, kita panggil lagi, ini dia akan sama. Nah, jadi dia tinggal begini. Artinya kalau offset itu dari titik mana mau kemana. Kalau copy, misalnya begini, ini dengan jarak sama 15. Kalau copy dia titiknya dari awal, macam begini. Kalau kita misalnya modify, kita menggunakan copy, ini copy dari spasi dari titik sini ke titik sini misalnya 15. Artinya kalau ke sini lagi kita masukin 15, artinya karena base point-nya dari titik awal ini, berarti dia ke sini lagi. Berarti kalau kita mau 15 lagi, kita masukkan 30. Itu saja mungkin perbedaan antara copy dan offset. Tapi biasanya kalau kita mau gampang itu menggunakan copy. Tapi kalau misalnya yang banyak, kalau kita banyak ini kita menggunakan offset. Ini ya, hapus. Ini sama. Nah, ini misalnya garis ini tidak ketemu, kita menggunakan perintah kemarin extend, artinya biar tersambung, ya kan. Kita extend, setelah select objeknya batasnya kita klik ini, klik spasi lalu klik ini. Nah,
dia udah masuk. Nah, kita lihat lagi misalnya di copy. Nah, mungkin kita copy, kita lihat lagi di copy-nya ini misalnya 15. Nah, ini jaraknya 51, tetap ini sama. Nah, ini misalnya jaraknya ke sini 40. Jadi detik ini ke sini 40. 40, ini 40. Misalnya kita copy. Ini dari detik sini, misalnya kita menggunakan copy saja. Oke. Detik sini 40. Ini misalnya kita tinggal trim. Verify, kita trim. Klik ini kita klik, ini. Kan? Ini kita trim. Ya, tuh. Kita lihat apakah sama. Ini sama. Nah, ini jaraknya 185. Berarti ini 70, 30, 100, 105. Berarti 100, ini jaraknya berarti 14. Ini 60, 65, 65, 30, 90, 170. 170 kurang 185 berarti 15. Jadi tambah 1, 16. Dari titik ini sini 16. Nah, ini tinggal copy saja dari sini ke sini, kita copy, modify, misalnya menggunakan copy. Misalnya objek ini masuk sini 16. Enter. Ini kita trim, menggunakan trim, select objeknya ini, klik ini. Ya. Ini kita misalnya lihat lagi di sini. Nah, ini ada jarak 3 ya. Nah, ini 15 kalau dibagi 3 itu 5. Jadi ini jarak 5, 5, 5. Nah, ini kita tidak menggunakan, kita coba menggunakan offset. Ya, kita coba menggunakan offset. Nah, ini kita offset. Nah, misalnya ini kita offset jarak 5. Kita modify, kita offsetnya. Nah, offset kita masukkan angka 5, enter, lalu enter lagi, kita panggil lagi. Artinya dia sudah masuk angka 5. Nah, ini kita spasi dari titik ini ke sini, dari titik sini ke sini. Ini udah jarak 5. Nah, ini kita trim karena di sini tidak ada. Kita menggunakan modify trim. Di sini kita trim, batasnya dari sini, trim. Kita spasi. Nah, ini pun sama, trim dari sini. Nah, ini selesai. Nah, ini sudah hampir sama untuk bagian bawahnya. Ini sama. Ini tinggal ke atas, misalnya offsetnya 12. Offsetnya 12, 8, 8. 12, 8, 8. Kita bisa offset. Kita copy saja offsetnya. Kita modify. Kita offset. Kita masukkan 12. Pasti. Nah, kita udah masuk 12. Kita masukkan lagi 8. Nah, ini udah masuk angka 8. Karena 8 yang ada, ini 8. Ini kita extend saja biar naik. Kita modify, kita extend. Pada sini, setelah itu selesai objek, kita klik ini. Ya. Ini ada yang extend yang menerus atau tidak. Nah, ini menerus, ini tidak menerus. Nah, ini menerus, berarti menerus, ini tidak, ini pun menerus, cuma di tengah dipotong, menerus. Nah, ini kita menerus ya, kita modify, kita extend, ini klik ini menerus, tapi di sini dia tidak ada, pun menerus. Ini di sini tidak ada, kita trim saja, karena ini batas ini dengan ini tidak ada, ini batasnya ini nggak ada, kita menggunakan trim. Menggunakan trim, batas ini sampai batas ini. Kita sudah batasnya selesai, kita klik. Nih. Ya, ini sudah selesai.
Ini, nah, ini sudah sama. Ini untuk penggunaan pembuatan pop, ya. Nah, ini tinggal kita memasukkan surtextnya saja. Misalnya kita masukkan teks. Nah, ini jangan lupa kita save. Ini misalnya kita save. Namanya apa? Misalnya sesi 3. Kita save. Nah, ini tinggal kita menggunakan sini kita menggunakan beberapa teks. Ya, ini misalnya ini training cat, ini misalnya kita gambar namanya etiket. Nah, ini kita menggunakan teks saja. Ini menggunakan teks sini. Teks kita masukkan. Nah, ini misalnya kita masukkan training cat. Nah, ini kita misalnya mau diganti bentuknya, kita blok, kita ganti menggunakan misalnya perdana. Ini gini kita oke. Nah, ini kecil. Ya, kok Pak, ini ukuran kecil gimana ukuran? Nah, kemarin kita udah pelajari tentang scale. Sebenarnya bisa saja kalau kita mau menggunakan tuh kita edit. Ini untuk mengedit, kita klik spasi, klik. Ini kita blok, ini kita ganti. Tapi saya biasanya kalau mengganti sesuatu itu kita menggunakan langsung perintah di scale saja. Ini lebih cepat. Misalnya kita menggunakan scale. Scale misalnya ini select objeknya. Ini berapa kali lipat dari sini? Misalnya saya masukkan 3. Mau masih kurang, kita masukin lagi misalnya 4. Nah, ini sudah. Saya tinggal menggunakan modify, kita move. Di sini move, kita klik spasi titiknya dari titik ini. Nah, ini masih ini, kita F8-nya pindah. Nah, ini misalnya di sini. Ini ya. Tapi misalnya ini masih kekecilan ya, misalnya kecilnya 2 kali lipat ataupun 1,5, ya, tinggal kita menggunakan scale saja. Scale kita klik pasti. Nah, base point-nya di mana? Misalnya di titik sini ya kan, misalnya kelipatannya berapa? 2 enter. Ini ya, kita pindahkan saja menggunakan perintah move. Nah, ini ya, music spasi kita pindahkan sini. Nah, ini cat ya, training cat. Misalnya di sini namanya etiket. Nah, ini kalau kita mau misalnya di sini namanya ada lagi ya, kita tinggal tidak menggunakan ini saja. Kita tinggal mengcopy saja dari tulisan ini kan. Kita menggunakan modify, kita copy. Ini klik, lalu spasi, kita pindahkan. Misalnya kapannya kita hidup. Nah, kita mau ngedit ini itu dengan cara menulis edit. Nah, di sini ya, edit. Nah, edit, kita klik enter. Nah, ini kita klik. Nah, ini akan edit misalnya ini etiket A3. Etiket A3. Nah, ini kita mau gunakan. Ya, terus kita lihat lagi misalnya di sini apa. Nah, ini nomor dan A4. Ini nomor dan A4. Ini kita copy saja. Nah, ini ada beberapa. Nah, di sini saya masukkan perintah, maksudnya shortcutnya. Jadi yang saya katakan dari awal, perintah cat itu bisa menggunakan command, bisa menggunakan toolbar. Nah, command itu sebenarnya misalnya kita membuat line, kita tulis line, tapi ada shortcutnya di penyederhananya. Jadi misalnya kita tinggal L saja, enter, itu sudah perintah line. Misalnya polyline tinggal klik PL saja, spline SPL, rectang kita tinggal klik back saja, enter. Nah, ini gimana kalau Pak? Apakah huruf besar dan kecil itu huruf kecil besar bisa? Ya, misalnya kita membuat rektang. Ini misalnya kita huruf kecil, huruf besar bisa. Kita klik escape, misalnya huruf kecil bisa.
Nah ini jadi untuk misalnya membuat fillet tinggal klik F saja, chamfer saja, klik where saja, offset, array, hatch, ya kan, scale, SC, scale, strap, mob itu untuk M saja. Ini mob preview M plus P, extend X saja. Ya, ini bisa nanti pada saat pembuatan gambar bisa diaplikasikan, ya. Nanti misalnya saya buat di sini menggunakan perintah misalnya ini saya hapus ya kan, enak. Ini misalnya saya copy, ya klik saya CO saja, CO enter, select object, ini base P-nya dari sini, ya kan, terus saya klik lagi dari sini, ini kita misalnya edit saja, klik, ini misalnya klik nomor, misalnya ini misalnya A3, klik hapus, oke. Nah ini A3, kita klik pindah mob. Nah ini ya, training cat tiket nomor A3. Nah terus kita membuat salah satunya di sini kita membuat ini, ya. Ini misalnya kita mau membuat ini, ya kan. Nah ini coba kita buatnya. Nah ini di luar saja. Misalnya kita membuatnya begini, ya kan. Kita menggunakan circle, ya kan. Misalnya kita ukur saja bebas, misalnya ini. Kita bikin lagi, ini, ya kan. Bebas. Nah, ini kita misalnya garis. Garis ini tarik sini, ini pun kita garis, ini pun misalnya kita garis, ini kita garis dari titik ini ketemu dengan pair, dari sini kita garis misalnya dari titiknya. Nah ini kita hapus saja sebagai garis bantu. Nah ini kita garis dari titik sini, dari titik sini ketemu sini. Nah ini misalnya kita mob. Misalnya ini kurang dekat, kita pindahkan sini, kita tarik, sip, kita ini pindahkan ke area sini. Ini misalnya kita kasih garis, ini pun sama, kita kasih garis, misalnya kita kasih garis dari sini, ini misalnya kita mob saja, nah, ini mau sini. Nah ini kita kita blok saja. Jadi kalau kita blok itu menjadikan satu kesatuan. Biar misalnya kalau kita pindahkan ke sini, ini pas nggak ya scale-nya, kita blok saja. Nah ini kita blok. Blok itu shortcut-nya B, ya, B enter. Nah ini misalnya kita select objek. Objek mana yang akan kita blok? Artinya kalau kita blok ini jadi satu kesatuan. Kalau ini kan terpisah. Saya klik ini tidak ikut klik kan. Kalau saya klik ini nggak ikut. Kita blok biar lebih mudah. Ya, misalnya kita klik B, shortcut-nya B, enter. Nah, ini di sini ada select object. Artinya select object ini objek mana yang akan kita blok. Kita klik select object, lalu kita klik kiri, kita blok ini. Blok, setelah itu kita klik spasi. Ini kita kasih nama, misalnya ini proyeksi Amerika. Misalnya P Amerika, klik OK. Nah ini artinya sudah satu kesatuan. Pada saat saya klik ini dia satu, ya kan? Dia buat satu kesatuan. Nah ini kita scale saja untuk memperkecil ukurannya biar pas. Jadi kalau misalnya saya ini kebesaran atau enggak, ya bikin saja aja dulu. Nanti tinggal dimasukkan karena ini pun tanpa skala. Kita menggunakan modify, kita klik scale, ini kan select objeknya mana, ini kita klik. Lalu klik spasi, base point-nya titik ini. Kalau mengecil berarti artinya di bawah 1. Kalau kita masukkan angka 1 berarti ukurannya sama. Kalau misalnya kita masukkan angka 2 berarti dia akan kelipatannya 2 kali ukuran yang kita scale. Misalnya kita perkecil ukurannya lebih setengah dari ukuran yang kita buat. Berarti kita memasukkan titik 5. Titik, enter.
Ini lebih kecil. Nah, ini kita masukkan saja dulu. Misalnya apakah muat atau enggak. Mop, ini kan. Lalu spasi, nah ini kita pindahkan. Nah, ini misalnya kalau misalnya oh ini kurang besar, kita masukkan scale lagi saja. Misalnya scale, kita select objeknya mana ini, kita setelah selesai kita klik seperti nah. Di dalam CAD kita harus pelajari kalau select objeknya sudah selesai, berarti kita sudah selesai, perintah kita tuh sudah selesai. Tinggal kita mengklik spasi. Artinya dia tuh minta misalnya mana sih objek yang mau di scale, kalau sudah berarti kita tinggal klik spasi. Itu kan sesuai dengan perintah di dalam komen. Nah, ini base point-nya mana? Dia meminta base point di sini. Nah, ini misalnya kalau satu, saya bilang batik satuan, berarti kita kalau naik kecil misalnya 1.2 meter. Nah, ini agak naik besar sedikit. Nah, ini tinggal dipindahkan saja. Ini ya kan sudah dipindahkan. Nah, ini sudah pas. Nah, ini kan. Nah, ini tinggal sudah. Nah, ini misalnya tinggal kita membuat di sini apa ukuran-ukurannya ini kan. Ini skala satuan ukuran, ini digambar, dilihat, diperiksa. Kan digambar, dilihat, diperiksa. Ya, kita misalnya tinggal copy saja. Nah, ini tinggal digambar, dilihat, diperiksa, berarti tinggal copy saja. Nah, ini kita tinggal copy. Nah, ini kita klik, ya, tinggal pas ini, kita edit aja, ataupun kita scale saja. Mungkin ukuran dengan ini. Berarti ini kan lebih kecil kan? Kita SC, ini klik. Misalnya 0.2 kita masukkan mobnya ini masuk apa enggak, oh masih kekecilan, kita scale masukin 2. Nah, kita masukkan, nah ini masih kekecilan juga, kita scale misalnya 1.3. Nah, ini sudah ukurannya udah pas, kita tinggal diedit dengan perintah editor. Ini edit, ini mana yang misalnya kita tulis di gambar. Di sini disatukan di gambar. Titik 2. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya sudah, nah ini tinggal misalnya kita pindahkan sedikit. Nah, ini kalau kita mengcopy dengan patokan ini ya bisa saja biar sama kita menggunakan copy. Nah, ini copy, select objeknya mana, ini sudah, ya kan, kita klik spasi, base point-nya dari titik sini, ya ini. Nah, ini misalnya kita edit, menggunakan edit, misalnya gambar, ini kita dilihat. Ini misalnya disetujui. Nah, ini ya. Ini misalnya skala, kita copy saja. Misalnya kita mau copy gambar ini, ya kita copy saja. Misalnya modify menggunakan copy. Ya, menggunakan copy. Ini misalnya 1, 2, 3. Selesai, kita klik spasi, base point-nya dari sini, kita pindahkan ke sini. Nah, ini tinggal diedit saja sesuai dengan nih ya, skala satuan ukuran. Ya, kita klik, nah, edit. Ini kita skala, ini satuan ukuran, misalnya ini satu lagi tanggal. Ini kita masukkan tanggal. Ini misalnya sini kita masukkan keterangan, kita copy, ini klik di sini, patok sini, kita edit. Nah, ini misalnya ya, misalnya kita lihat lagi di atasnya apa. Ini misalnya nomor, jumlah, nama.
Nah, ini nomor jumlah lama ya, kita copy dari sini. Nah, ini kita pindahin. Nah, ini kurang besar, kita scale misalnya 1.5. Ini kita masukkan nomor, kita bisa pindah sini, kita copy lagi, kita F8, ini kita edit, kita jumlah, misalnya kita mau, ini namanya misalnya edit bahan, misalnya mob, ini misalnya yang di layar, ini bahan normalisasi, ini misalnya 23 ya kan, dari sini 23, nanti kita masuk dari sini, ini 23, kita copy, nah ini 23, nah ini bahan, masuk sini, kan jumlah bahan, ya, normalisasi keterangan. Nah ini kita copy, nah ini kita klik, kita edit, misalnya normalisasi, ini keterangan ya, keterangan di sini, misalnya ini kita maksud keterangan saja, keterangan. Ya ini kita pindahkan, ini kita masuk, ini kita edit, misalnya ini peringatan. Nah ini sudah selesai ya. Nah jangan lupa di save. Nah ini jangan lupa kalau misalnya bapak-bapak misalnya punya pekerjaan, misalnya saya kerja di kantor menggunakan komputernya speknya yang tinggi, misalnya menggunakan versi yang 2013 ataupun 2017. Nah itu misalnya di rumah mungkin komputer saya cuma menggunakan versinya 2007. Itu kan artinya pada saat di kantor kita save, kita mau bawa ke rumah ataupun mau dikerjakan di rumah. Nah, di sini kita ada optionnya. Nah ini save and-nya ini Bapak masukin saja ke 2004 ataupun 2007. Misalnya Bapak menggunakan 2004, berarti di sini save pada saat nge-save-nya 2004. Ya kan, kalau ini 2007, nah ini pada saat saya nge-save ini dia masuknya ke 2007. Itu karena saya AutoCAD itu misalnya dari AutoCAD misalnya versi terendah bisa dibuka untuk versi tinggi, tapi kalau yang versi tinggi misalnya tidak bisa dibuka versi rendah. Sebagai contoh AutoCAD 2007 itu tidak bisa dibuka di AutoCAD 2013, bisa dibuka di AutoCAD 2013, tapi AutoCAD 2013 tidak akan bisa dibuka di AutoCAD 2007. Itu jadi mestinya Bapak di save-nya di versinya ke sesuai dengan versi. Misalnya saya menggunakan di sini, Mas Ilman saya nggak ada versi, saya di kantor menggunakan versinya 2000 misalnya 2019, kalau di rumah menggunakan 2007 ya, ini ambil yang terendah saja menggunakan 2010. Nah, menggunakan versi yang 2007 saja. Nah, misalnya saya menggunakan 2004. Nah, kalau menggunakan 2004 di rumah, misalnya di kantor menggunakan 2019. Nah, ini save-nya kalau bisa bawa menggunakan 2000 AutoCAD 2000 karena dia lebih AutoCAD 2004 itu lebih tinggi daripada AutoCAD 2000. Nah, ini open and save-nya. Jadi pada saat misalnya saya masukkan 2004 ya. Nah, pada saat saya save ini dia masuknya ke 2004. Itu. Ya. Nah, ini AutoCAD sudah copy-nya sudah selesai. Nah, kita masuknya ke gambar. Nah, di sini saya akan masukkan tentang dimension. Dimension ini untuk dimension style. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak membaca literatur buku ataupun
misalnya ketemu dengan orang, biasanya orang itu settingannya di sini. Nyeting untuk memodifikasi atau bagaimana. Nah, saya ada trik cepat sesuai dengan dulu saya bekerja selama 10 tahun di dunia gambar. Nah, saya itu cara cepatnya itu saya masuknya ke properties. Artinya di sini modify saya masuknya ke properties. Nah, jadi saya jarang, memang sekali-kali saya kadang menggunakan dimension style, tapi saya lebih cepat senangnya itu masuknya dia ke properties. Jadi misalnya sebagai contoh begini, ini saya mau buat ukuran dimension style linear. Nah, ini kan ukurannya kecil ya kan. Nah, ini kita edit saja. Saya dimasuknya ke properties. Biasanya kadang kalau orang itu masuknya ke dimension style, ini modifnya kamu di teksnya berapa, widthnya, unitnya berapa. Tapi kalau saya lebih cepatnya di model properties. Nah, di sini kita klik, kita modify properties. Nah, yang biasanya yang sering pakai itu saya misalnya di line. Nah, ini line and arrow. Nah, arrow ini saya mau menggunakan apa tipenya? Misalnya ini saya menggunakan saya menggunakan misalnya dot. Ini pun saya ganti menggunakan dot. Nah, ini misalnya berapa ukurannya? Misalnya saya masukkan misalnya 3. Ya kan? Nah, apakah ini besar atau enggak? Nah, ini tergantung dari ukuran. Misal, kurang, saya masukkan apakah 5? Ya, kita klik. Oh, ini sudah ukuran. Ya kan? Ini sudah pas. Nah, ini kita sudah pas. Nah, ini kita masuknya kita ke teks ini. Ya kan? Teksnya misalnya kita ganti. Ya kan? Teksnya berapa sih? Misalnya saya masukkan misalnya 10. Nah, ini kita lihat apakah ukurannya sesuai atau enggak. Misalnya kalau teksnya terlalu besar, berarti saya masukkan misalnya, saya masukkan misalnya 5 saja. Oh, ini sudah pas, saya selesai. Nah, ini, nah di sini teksnya misalnya teks op-nya berapa, saya masukkan misalnya 1. Ya, nah di sini ada measurement ya, text over, tabs rotate, jadi rotate-nya berapa. Nih, nah di sini primary units. Ya, ini scale-nya 1. Ya, nanti kita pelajari tentang scale. Ya, di feeds-nya. Nah, ini kita primary units. Nah, ini precision-nya berapa? Karena ini di belakang koma ada 4, kita masukkan misalnya 0. Nah, ini. Ya kan? Ini. Nah, kalau bagaimana misalnya apakah ini menjamin semua misalnya pada saat saya membuat ukuran ini akan sama, misalnya saya buat linearnya ini. Nah, ini kan berbeda. Ini gimana? Sedangkan di sininya kan kalau misalnya kita di dimension style harus sama. Nah, ini ada yang namanya match properties. Nah, ini untuk menyamakan, klik match. Ini klik. Nah, ini sama. Jadi menyamakan dengan settingannya yang ini. Jadi kita Bapak nggak perlu khawatir atau bagaimana, kita ini saja. Misalnya ini mau saya setting lagi, ya modify ke property saja. Misalnya saya ganti di sini misalnya line text-nya ini jangan menggunakan dot ataupun menggunakan ini. Ini pun misalnya menggunakan nih. Nah, ini. Jadi misalnya ini ukuran pun saya buat misalnya dimension linear. Ini nggak sama. Ini modify match properties, artinya menyamakan match properties sama. Nah, ini saja. Jadi saya trik cepatnya tidak di dimension style saja, itu kan. Memang sih kalau misalnya Bapak melihat gambar, saya dapat gambar dari rekan, di sini dimension style-nya banyak. Misalnya tuh ada yang skala 1 atau bagaimana. Nah, cuman saya lebih cepatnya ya di sini. Nah, ini 297, misalnya kita dimension linearnya ini. Nah, ini kita menggunakan match properties. Nah, ini lebih cepat. Jadi kita lebih cepat. Jadi misalnya ini saya teksnya kurang besar atau bagaimana nih, kita klik saja ini modify properties. Cuman kelemahannya kalau kita menggunakan properties itu artinya pada saat kita merubah satu di sini,
dia nggak akan berubah yang di sampingnya. Kecuali memang di sini kita kalau menggunakan dimension style. Misalnya dimension style ini yang standar. Ini saya modify, ini saya rubah semua. Artinya nanti di sini pun akan berubah semua sesuai dengan style settingan yang ada di dimension style. Tapi saya biasanya menggunakan properties biar lebih cepatnya. Ini misalnya mau angka di belakang 2, tinggal modify properties. Misalnya saya cari ini mau di angka 2, misalnya kita bikin 2. Nah, kan klik escape. Nah, ini mau sama bagaimana ya? Kita menggunakan modify match properties. Nah, misalnya ini mau sama juga, kita klik. Nah, itu. Ya mungkin itu aja dulu sebelum nanti gambar. Besok kita masuk ke gambar. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak-Bapak? Langsung open mic ya. Yang mau tanya Bapak Ibu silakan di open mic. Bapak-Bapak yang mau bertanya tuh silakan open mic. Mau tanya Pak. Ya, gimana Pak? Tadi kan waktu menggabungkan gambarnya pakai blok ya Pak ya? Iya, Ya. pakai blok. Kalau pakai perintah join tuh sama enggak? Nah, kalau join itu Pak, itu dia berbeda. Karena kalau di join itu, bedanya itu nanti di 3 dimensi. Karena join itu dia untuk menggabungkan misalnya nanti, jadi misalnya gini, sebagai contoh saya mau membuat gambar part mesin yang misalnya berbeda. Nah itu dari antara garis satu dengan garis lain itu di join, tapi bisa di extrude, tidak bisa di blok. Jadi perbedaannya itu nanti di 3 dimensi Pak. Itu. Jadi kalau join itu dia bisa di extrude, kalau blok itu tidak bisa di extrude. Dan kalau join itu dia harus ada plan-nya. Jadi kalau misalnya semua lain itu tidak bisa di join. Itu Pak. Oh ya, oke. Makasih Pak. Tapi biasanya Pak, untuk misalnya Bapak misalnya bekerja misalnya di plumbing atau bagaimana, kan kalau di plumbing itu misalnya perpipaan itu misalnya ada yang di blok itu misalnya elbow ya kan, elbow-nya itu di join karena biar nanti memudahkan pada saat mengcopy dari satu pipa ke pipa yang lain. Biasanya itu di join. Itu sih Pak. Kalau di gambar bangunan di blok maksudnya Pak, di ralat. Kalau di blok itu, kalau di gambar bangunan itu biasanya untuk misalnya tuh jendela itu di blok. Nanti kita pelajari bikin pintu itu di blok, karena kalau nggak di blok itu pada saat kita memindahkan itu harus semua, apalagi misalnya memindahkan sesuatu yang misalnya tuh rentan terbawa gitu, misalnya ada garis yang terbawa atau yang lain itu. Mungkin itu Pak. Oke. Satu lagi Pak. Ini di tampilan AutoCAD ada yang di bawah kayak Excel, ada sheet-nya. Ini ada sheet model, layout 1, layout 2 itu fungsinya apa Pak? Nah, kalau layout 1 ini, jadi ini untuk misalnya gini loh. Kalau di gambar itu, jadi kita klik ini, nah ini. Nah, ini tuh sebenarnya bisa bisa dihapus. Nah, itu layout-nya. Nah, ini layout 2 ya kayak gini aja Pak. Jadi misalnya untuk memperbesar, misalnya layout 1, 2 gitu. Tapi biasanya kalau gambar itu, kalau layout itu tidak menggunakan skala. Jadi misalnya diperbesar gini. Ya bisa saja kalau perkecil ya begini. Tapi yang lebih gambar sesuai skala itu biasanya di model. Ini. Jadi misalnya skalanya 1 banding berapa. Ini lebih fixnya itu di model. Kalau di layout itu misalnya untuk hanya sebagai kita, ini gambarnya di mana? Itu sih Pak. Ini fungsi khususnya layout itu untuk apa? Biar putih itu gimana Pak? Gimana Pak? Suaranya nggak jelas. Fungsi
ada layout itu mempermudah kita untuk kali Pak ya. Nah, kalau fungsi layout itu jadi gini Pak, saya bikin kopnya satu di sini, ya kan? Ini saya bikin kop, jadi dia bisa dipindah gitu. Misalnya ke sini, dia pindah lagi ke sini, ya kan? Ini saya print, nanti saya bikin ke sini lagi saya print, ya kan? Kalau di sini dia nggak bisa, ya kan? Itu Pak. Oh ya. Iya ya. Ya oke Pak, makasih Pak. Cukup Pak. Yang lain silakan. Tanya detail, sedetailnya yang nggak paham yang apa, silakan. Berarti ini saya save ya. Nanti untuk kelanjutannya gambar berarti menggunakan copy ini. Ada yang mau ditanya? Mungkin satu lagi Pak ya. Iya. Gimana Pak? Sudah ada Bang. Gimana Pak? Suaranya nggak kedengeran? Halo Bang Hilman, gimana? Iya ya. Suara nggak ada suara Pak, jadi nggak kedengeran saya. Suara. Pertanyaannya apa gitu? Sudah tidak ada pertanyaan Bang. Ya udah. Oke. Abang sudah ada tugas belum? Tampaknya belum ada yang ngerjain tugas teman-teman, apa memang belum ada penugasan? Enggak, untuk tugas sekarang sih tolong dibuatkan kop sesuai dengan ini, ukuran kertasnya A4, A3. Nah, jadi Bapak bikin kertas A3 dengan ukuran ini, langsung di bawahnya bikin kop. Bapak bikin dengan kertas A3 dan A4 dengan kop ini ya. Itu aja sih Pak, tugas dari saya. Jadi nanti pada saat besok nanti kita bikin gambarnya, lalu kita plot. Misalnya kita plotting. Nah, ini sesuai dengan plotnya. Nah, ini nanti kita akan masuknya ke plotting. Nah, ini ya. Itu aja sih Pak. Tugasnya bikin Bapak kertas gambar sama bikin kop gambar sesuai dengan ukuran. Baik. Yang dikirimkan bentuknya apa Bang? Gambar atau PDF? Yang dikirim bentuk PDF aja. Ya segitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Oh iya. Silakan Bang Ilman, ada lagi? Cukup. Baik, kalau cukup. Untuk tugasnya Bapak Ibu silakan ya dibuat dengan baik, untuk latihan sendiri dengan baik. Nanti di-share saja di grup ya, di grup kita. Nanti Bang Hilman yang menilai secara pribadi. Boleh, ya. Ya bikin kop dulu aja Pak ya. Nanti ya, beliau besok kita masuk. Apakah masuk. 3 ya. Ya, tentunya harus ada perkembangan ya yang lebih baik ya. Iya ya. Oke. Abang Hilman terima kasih. Kak Ibnu Mubarak terima kasih membantu saya malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi besok malam. Untuk rekodnya besok siang ya, insya Allah saya convert ke YouTube semua dahulu. Pak Hari belum bisa detail nih untuk mencari file di Zoom-nya, masih dalam perjalanan agak kurang detail gitu. Insya Allah besok sudah bisa stay untuk mencari
untuk mengkonversi ke versi YouTube-nya sehingga lebih lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sama-sama kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bekerja Bapak Ibu. Dikerjakan dengan baik. Progres yang merasakan kita sendiri. Jika tidak paham, tanyakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seleb ya. Izin saya tutup ya Bapak Ibu.